Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut lagi untuk segmen Mang Atang. Pada rindukan dengan Mang Atang? Dan di video kali ini saya akan membacakan figur-figur Kamen Rider dan Ultraman yang akan dirilis di tahun 2024 mendatang. Nggak berasa ya udah mau tahun 2024. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan Mang Atang kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Oh ya, sebelum masuk ke list, ini ada sedikit spoiler dari SAE Figure di mana Shinkocho Seho berikutnya akan ada Kamen Rider yang baru, yaitu ada Kamen Rider Saga. Di mana ini sudah ada pengumumannya, walaupun hanya spoilernya aja, dan katanya ini dijual satu set. Ya, saya berharap nggak dijual satu set sih. Dan ini ada Kamen Rider Saga dan juga Kamen Rider Dark Kiva. Mereka dijual satu set. Kita nggak tahu nih Dark Kiva yang ini apa bedanya dengan Dark Kiva yang sudah pernah kita review kemarin. Yang pastinya saya agak keberatan sih. Dan mungkin banyak orang yang sangat keberatan kenapa mereka dijual dalam satu set. Ya moga aja Bandai ada ngejualnya dengan versi terpisahnya. Karena Saga cukup lumayan keren sih figurnya. Oke, selain SAF, Dark Kiva dan juga Saga yang dijual dalam satu set, ada juga spoiler ataupun siluet dari Ultraman X dan juga Ultraman Exit X yang bahkan dijual dalam satu set. Lucunya SAF yang X ini itu adalah SAF Raizu yang rilisnya tahun depan. Dan ini malah dijual dalam satu set dengan SAF Exit X. Ya kita tunggu aja kelanjutannya kira-kira seperti apa, oke? Kita langsung masuk ke list utama. Yang pertama ada SAF Kamen Rider Arc 1. Akhirnya setelah sekian lama, dan walaupun hype-nya sudah tidak ada saat ini, akhirnya SAF merilis juga si Arc 1 ini. Gila, butuh berapa tahun baru bisa dirilis ya. Dan dia keduluan dengan 3D partinya ataupun dengan orang-orang yang sudah mengcustomnya. Jadi membuat figur Arc 1 ini menjadi kurang spesial kalau menurut saya. Tapi, masih banyak juga yang menunggu officialnya dirilis, salah satunya adalah saya. Dan di mana SAF Arc 1 ini benar-benar cakep banget, detail dan proporsi badannya benar-benar perfect banget. Ini wajib untuk saya PO sih. Karena untuk SAF putih zaman sekarang, belum ada isu menguning, contohnya Gits yang kemarin kita review. Sayangnya, nggak ada foto Arc 1 dari belakang, karena itu yang menurutku keren sih. Oke, untuk aksesoris yang kita dapatkan, pertama ada part pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 5 tipe, lalu ada... Oh nggak ada lagi ya, hanya itu aja. Kirain dapat pedangnya, ternyata nggak dapat sama sekali. Cuma dapat part tangannya saja teman-teman. Oke, dan yang pastinya ini dibanderol dengan harga 8.800 yen atau sekitar 1.350 sampai 1,4 jutaan. Dan ini akan dirilis di Jepang pada bulan April tahun 2024. Masuki Indonesia mungkin Mei lah, oke? Kita lanjut. Berikutnya ada SAE Figure Desire Grand Prix Entry Rise Set. Ingat ya teman-teman, ini hanya kepalanya saja, jadi nggak sama badan-badannya. Jadi, SAF merilis kepala dari para rider-rider di series Kamen Rider Gits. Dengan menjual di mana terdapat 7 kepala Kamen Rider seperti Dapan, Mary, Sparrow, dan lain-lainnya. Saya nggak hafal semua. Ingat ya, ini kepalanya saja. Kalau pengen badannya, ya beli SAF Entry Form ataupun yang GM yang akan kita bahas nanti. Oke. Yang didapatkan pertama tentunya ada 7 kepala, lalu ada 7 buckle, dan mendapatkan 1 buah belt pengganti kayak gitu. Lalu untuk bonus partnya kita mendapatkan Gits Rising from Head. Lalu untuk bonusnya mendapatkan kepala Gits yang versi Risingnya, lalu ada Bava Rising dan Tycoon Rising. Dan juga mendapatkan Kamen Twin Buckle yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Oke, dan yang terakhir mendapatkan pedang Risingnya. Oke, ngeliat kan? Di sana ternyata ada 3 kepala dari Kamen Form, miliknya Gits, Bava, dan juga Tycoon. Dan kepalanya ini hanya bagian atasnya, sedangkan bagian mulutnya ini masih kosong. Curiga saya, SAF nanti akan merilis SAF Kamen Formnya, jahat-jahatnya mungkin tanpa kepala. Dan di mana SAF tersebut akan mendapatkan 2 body yang bisa ditukar kayak gitu. Dan mendapatkan 3 rahang bagian bawah milik Gits, Tycoon, dan juga Bava. Ini prediksi saya loh ya. Oke, by the way untuk 7 kepala rider ini mungkin kalau mau mix and match dengan buckle yang lain, mereka ini harus pakai rahang bawah miliknya Gits, mungkin ya. Jadi kalau kalian pengen punya semua Kamen Rider di series Gits, termasuk 7 rider ini,
kalian harus beli entry formnya sebanyak yang kita lihat di sini. Harga dari 7 kepala ini yaitu ada 7.150 yen atau sekitar 1,1 sampai 1,2 jutaan. Ini andai kata kalau Kamen Formnya si Bandai hanya ngerilis badannya aja tanpa kepala. Mau nggak mau teman-teman harus membeli yang versi kepalanya ini. Jahat sih. Oke, dan ini akan dirilis di bulan April tahun 2024. Berikutnya, ini ada SAE Figuart GM Rider Set. Ini kayaknya nggak penting banget sih. Fungsinya sama seperti entry form. Ya mungkin ini lebih murah lah. Yang didapatkan yaitu ada kepala seperti itu dan part telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 2 tipe. Itu aja yang didapatkan. Oke, harganya sekitar 5.500 yen atau sekitar 850.000 sampai 900.000. Dan akan dirilis juga pada bulan April tahun 2024. Intinya untuk figur ini slow aja sih. Ini tipikal figur yang bisa jadi kroco dan harganya mungkin bakalan anjlok sih. Kita lihat nanti. Berikutnya ada SAE Figuart Shin Cyclone ataupun motornya dari Kamen Rider Nigo versi Shin-nya. Ya desainnya jauh lebih modern dari versi Showa dan ini jauh lebih futuristik. Yang bikin cakep adalah warna merah metaliknya dan ini benar-benar bagus banget teman-teman. Yang didapatkan di sini jika teman-teman membeli figur ini, yang pertama ada tangan kiri dan kanan untuk memegang stang motornya. Lalu mendapatkan penyangga roda belakang, lalu mendapatkan bagian sambungan pilar penopang, dan untuk bonusnya mendapatkan topeng ataupun bagian helm si Kamen Rider yang bagian atasnya aja tuh untuk dipegang si ridernya, kira-kira kayak gitu. Dan ini dibanderol dengan harga 9.900 yen atau sekitar 1,5 juta sampai 1,6 juta sampai ke Indonesia. Dan ini akan dirilis di bulan Mei tahun 2024 di Jepang. Oke, kita lanjut. Berikutnya masih dari film Shin Kamen Rider, yaitu ada SAE Figuart Mas A Coring Pest Mutant Grasshopper. Ataupun ini kroco-kroco yang ada di Shin Kamen Rider lah. Simpelnya kayak gitu. Entah kenapa kalau lihat ini langsung muncul ide foto outdoor yang temanya seperti PUBG ataupun perang gitu. Ini Kamen Rider lumayan keren dengan style kayak yang teman-teman lihat di layar kaca seperti inilah. Tapi jujur, ini kurang worth. Kenapa? Dia kan cuma kroco doang. Harganya ini cukup lumayan mahal teman-teman, yaitu sekitar 8.250 yen atau sekitar 1 juta sampai 1,1 juta. Yang jadi masalahnya adalah partnya cuma dapat 2 tangan aja. Itu aja sih yang menjadi masalah kenapa figur kroco kayak gini partnya dikit harganya selangit. Ya, dan ini akan dirilis di bulan Maret tahun 2024. Kita langsung sambung, yaitu berikutnya mendapatkan motornya juga nih. Ada motornya juga, yaitu ada SAF Cyclone for Boarding Mass Generate Pest Mutant Locus ORG. Ya kurang lebih sama seperti motor Cyclone yang kemarin lah. Tapi ini warnanya dominan gelap dan juga kayak lebih suram sih warnanya. Dan ini dibanderol dengan harga 8.800 yen sekitar 1,3 juta sampai 1,4 jutaan habis-habisnya di Indonesia. Dan ini juga akan dirilis di bulan Maret tahun 2024. Jadi si figurnya, si ridernya dan juga si motornya ini dirilis di dalam bulan yang sama. Kalau teman-teman fans dari Shin Kamen Rider, nggak mungkin dong lewatin figur sebagus ini kan. Oke, kita lanjut ke series berikutnya. Sekarang kita masuk ke lini Ultraman. Yang pertama ada SAE Figuart Ultraman Zero Clear Color Version. Oke, buat fans dari Ultraman Zero, anak emasnya Suburaya ini pasti akan sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena SAF Zero terus merilis lagi versi-versi terbarunya. Diket belum ada kan versi clearnya kan. Nah ini Ultraman Zero kayaknya sudah ada versi metalik, sudah ada versi clear yang ini dan juga masih banyak lain lagi. Overall secara detail dan proporsinya ini sama seperti yang kemarin. Hanya saja ada beberapa part yang saya rasa clear dan cukup lumayan keren kalau dipoto dan bisa dibikin bercahaya. Iya, pasti bisa ini. Tapi untuk aksesoris yang didapatkan hanya dapat color timer dan juga 2 pengganti telapak tangan kiri dan kanan. Ya itu aja sih part tangan yang kita dapatin. Dan ini dibanderol dengan harga 6.050 yen sekitar 800 lebih sampai 1 jutaan gitulah. Dan akan dirilis di bulan Oktober tahun 2023. Oh bulan ini berarti bulan depan baru masuk ke Indonesia. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya ada SAF figure dari Ultraman Decker Strong Type. Akhirnya 3 form dasar dari Ultraman Decker ini sudah dirilis ya, termasuk si Strong ini. Dan itu detail ototnya benar-benar keluar banget di bagian perutnya. Seperti itu cukup lumayan keren dan seperti kokoh aja sih Ultraman ini. Dan Ultraman Decker ini memiliki armor yang di bagian lengan kirinya dan juga di bagian kakinya. Ini kalau saya lihat seperti anggota marching band gitu. Walaupun satu sisi aja sih. Tapi ini keren sih. Dari detailnya ini cukup lumayan bagus lah. Oke, yang didapatkan ini cukup lumayan banyak ketimbang yang tadi, yaitu ada part pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 6 tipe, lalu mendapatkan color timer berwarna merah, dan dapat dual net breaker effect. Ya, efek senjatanya lah. Dan untuk bonus partnya, ini mendapatkan telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 2 tipe yang untuk digunakan oleh Ultraman Decker Flash Type. Ya, kenapa harus dipisah kayak gini ya? Dan ini dibanderol dengan harga 8.250 yen atau sekitar 1 juta sampai 1,1 juta. Dan ini akan dirilis di bulan Maret tahun 2024. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada Ultraman keren nih, yaitu ada SAF figure Ultraman X, Ultraman New Generation Star Sphere. Wow, ini versi ini kayaknya lebih bagus ketimbang yang keluaran sebelumnya ya. Apa ada yang beda ya? Kalau teman-teman yang paham bisa notice ataupun bisa komen di bawah ya. Desain Ultraman X ini selalu menawan dan juga futuristik. Dan di sini dia ganteng banget sih figurnya. Menarik untuk kapan-kapan kita review lah di channel ini, oke? Oke, yang didapatkan pertama ada 4 pengganti telapak tangannya, lalu ada color timer dan juga mendapatkan color timer berwarna kuning. Dan ada efeknya yaitu Sanadium Ray. Dan ini dibanderol dengan harga 7.700 yen sekitar 950 sampai 1,1 jutaan gitulah. Dan akan dirilis di bulan Mei tahun 2024. Berikutnya dan yang terakhir ada SAF figure Ultraman Orb Spacium Zeperion ataupun Ultraman New Generation Starfare sama seperti yang tadi. Oke, jadi selain X ada juga Orb-nya. Sepertinya mereka berdua ini menggunakan molding yang lama ya. Iya kan? Tapi ini detail dan catnya jauh lebih bagus ketimbang yang versi sebelumnya sih, terutama di bagian silvernya. Oke, yang didapatkan sama seperti tadi, dapat 4 pengganti telapak tangan kiri dan kanan, lalu mendapatkan color timer berwarna merah, dan mendapatkan Hyperion Ray Effect kayak gitu. Dan untuk harganya pun sama seperti X tadi, sekitar 7.700 yen atau sekitar 950 sampai 1,1 jutaan. Dan akan dirilis Februari tahun 2024, lebih awal dari Ultraman X yang tadi. Nah, itu dia video Mang Adnan kita kali ini. Jadi saya bikin sesingkat mungkin lah agar tidak bosan untuk mendengar suara saya yang biasa ini. Oke, dari yang kita bahas tadi, apakah ada figur ataupun racun yang nyangkut di hati teman-teman? Kalau ada, komen di bawah. Kali aja kita satu hati dan satu racun bersama. Nah, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok dan juga Instagramnya umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.